Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyanti Kurniasari dengan NIM 0702202030 dan saya dari Prodi Studi Agama. Dan di sini UAS saya mengenai mata kuliah English Religious Studies. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Pakampetan. Dan untuk penjelasannya, selamat menonton. Agama Pakampetan adalah agama asli Nusantara yang berkembang di daerah Jawa Barat, terutama di daerah Cirebon, namun berkembang juga di Sulawesi maupun Sumatera. Agama ini memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Sang Hyang Widiwasa. Agama Pakampetan juga mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib seperti roh leluhur, makhluk halus, dan kekuatan alam. Agama Pakampetan memiliki banyak ajaran dan praktik keagamaan yang unik. Salah satu ajaran yang terkenal adalah ajaran tentang Manunggaling Kaula Gusti, yang berarti menyatunya manusia dengan Tuhan. Ajaran ini mengajarkan bahwa manusia dapat menyatu dengan Tuhan melalui perenungan dan meditasi. Nah, berikut beberapa ajaran dan praktik keagamaan. Yang pertama, agama Pakampetan memiliki beberapa ajaran dan praktik keagamaan yang unik, antara lain yang pertama, ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti yang tadi, agama Pakampetan memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa digambarkan sebagai Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Pengasih. Nah, lalu yang kedua, ada kepercayaan kepada roh leluhur. Agama Pakampetan juga mempercayai adanya roh leluhur. Roh leluhur diyakini masih hidup di alam lain dan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, kepercayaan kepada makhluk halus. Selain kepada roh leluhur, agama Pakampetan juga mempercayai adanya makhluk halus seperti jin, setan, dan roh-roh jahat lainnya. Makhluk halus diyakini dapat mengganggu kehidupan manusia. Nah, berikut adalah kepercayaan kepada kekuatan alam. Agama Pakampetan juga mempercayai adanya kekuatan alam seperti kekuatan matahari, bulan, bintang, dan angin. Kekuatan alam diyakini dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Ini nih, agama Pakampetan memiliki ajaran yang terkenal, yaitu ajaran tentang Manunggaling Kaula Gusti. Jadi ajaran ini menggambarkan dan mengajarkan bahwa manusia dapat menyatu dengan Tuhan melalui perenungan dan meditasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara ibadah. Nah, agama Pakampetan sendiri tidak memiliki tata cara ibadah yang baku. Setiap penganut agama Pakampetan dapat melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan tradisinya masing-masing. Namun, ada beberapa praktik ibadah yang umum dilakukan oleh penganut agama Pakampetan. Antara lain, yang pertama ada persembahan. Nah, persembahan merupakan praktik ibadah yang paling umum dilakukan oleh penganut agama Pakampetan. Nah, persembahan ini dapat berupa makanan, minuman, bunga, buah, buahan, ataupun hewan. Persembahan biasanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, leluhur, atau makhluk halus. Nah, selanjutnya ada meditasi. Meditasi merupakan praktik ibadah yang juga sering dilakukan oleh penganut agama Pakampetan. Meditasi sendiri dilakukan untuk merenungkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara adat. Nah, upacara adat merupakan praktik ibadah yang dilakukan secara rutin oleh penganut agama Pakampetan. Upacara adat ini dilakukan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan hidup. Beberapa upacara adat yang umum dilakukan oleh penganut agama Pakampetan antara lain ada sedekah bumi, ada mulutan, dan ada nyadran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat ibadahnya. Agama Pakampetan tidak memiliki tempat ibadah yang khusus. Setiap penganut agama Pakampetan dapat beribadah di tempat yang suci baginya, seperti di rumah, di tempat ibadah agama lain, atau di alam terbuka. Namun, ada beberapa penganut agama Pakampetan yang memiliki tempat ibadah khusus yang disebut Langgar Pakampetan. Langgar Pakampetan biasanya berupa bangunan sederhana digunakan untuk melakukan ibadah dan upacara adat. Begitu. Nah, agama Pakampetan merupakan kekayaan budaya bahasa Indonesia yang harus dilestarikan. Namun, agama ini saat ini mulai terancam karena semakin sedikit penganut agamanya ini. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan agama Pakampetan, antara lain dari bidang pendidikan nih, merupakan salah satu upaya penting dalam melestarikan agama Pakampetan. Nah, pendidikan dapat dilakukan melalui sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, dari peran pemerintah dapat berperan dalam melestarikan dengan
memberikan dukungan dan bantuan kepada para penganut agama ini. Dan yang terakhir, dari masyarakat sendiri, masyarakat juga dapat berperan dalam melestarikan agama Pakambetan dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajarannya bagi penganutnya, begitu. Ya, mungkin cukup itu saja penjelasan dari video saya kali ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa menggunakan referensi-referensi yang lain, dan mungkin see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.